Anugerah. Surga atau hidup kekal adalah anugerah dari Allah. Surga tidak didapatkan oleh usaha atau upah kita. Seperti di ilustrasi hadiah. Surga adalah hadiah gratis yang tidak didapatkan oleh usaha atau upah kita. Meskipun hadiah, tidak semua orang dapat mendapatkannya. Apa yang menghalangi kita untuk memperoleh hidup kekal? Dosa manusia. Semua manusia telah berdosa, termasuk kita. Menurutmu, apakah itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum-hukum Allah, seperti pembunuhan, zina, tipu daya, pikiran jahat, bahkan tidak peduli terhadap Tuhan adalah dosa. Seandainya kita membuat 3 dosa sehari, maka dalam setahun kita akan menghasilkan 1000 dosa. Dan dalam 80 tahun kita akan menghasilkan lebih dari 80.000 dosa. Apakah dengan dosa sebanyak itu kita layak untuk masuk ke surga? Tentu saja tidak. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tetapi ada orang yang berpikir jika kita berbuat dosa, maka kita juga harus berbuat perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Tetapi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti di ilustrasi 10 butir telur. Jika kita memasak telur dadar dengan 10 butir telur dan 1 butir telur itu busuk, apakah telur itu layak untuk disajikan? Tentu saja tidak. Demikian jugalah di hadapan Allah yang sempurna. Satu dosa pun bisa mencemari perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi usaha manusia mustahil. Harus ada cara lain. Bagaimanakah cara Allah? Iman. Anugerah hidup kekal hanya bisa diterima dengan iman. Iman ibarat kunci. Tetapi hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu ini. Sama seperti surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Tetapi ada juga iman yang tidak menyelamatkan. Ada 3 iman yang tidak menyelamatkan, yaitu 1. Iman yang melompat dalam gelap. Artinya kita percaya, tetapi kita tidak tahu siapa yang kita percayai. 2. Iman yang berdasarkan akal saja, yaitu iman yang artinya kita setuju dengan fakta dan sejarah Tuhan Yesus, tetapi secara pribadi kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam memperoleh hidup yang kekal. 3. Iman yang hanya sementara saja, yaitu iman yang artinya kita mempercayai hal-hal sementara kepada Tuhan saja, seperti hal-hal jasmani, kesehatan, dan juga ekonomi. Memang kita harus mempercayai hal-hal itu terhadap Tuhan Yesus. Tetapi ironisnya kita tidak mempercayai Tuhan untuk memperoleh kehidupan kekal kita, melainkan kita mengandalkan usaha dan kekuatan kita sendiri saja. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh kehidupan kekal. Sama seperti kisahnya Mr. Blondin, di mana dia akan melakukan pertunjukan menyeberangi air terjun Niagara di atas tali baja menggunakan gerobak. Pada percobaan pertama, dia berhasil untuk menyeberangi tali baja tersebut melewati air terjun. Dan pada percobaan kedua, dia mengisi gerobaknya dengan pasir dan akan menyeberangi air terjun tersebut. Tetapi sebelum ia menyeberangi, manajernya bertanya kepada penonton apakah mereka percaya bahwa Mr. Blondin dapat menyeberangi air terjun tersebut.
dan para penonton bilang iya. Dan akhirnya dia juga bisa menyeberangi air terjun Niagara. Dan pada pertunjukan akhir, Mr. Blondin akan menyeberangi tali baja tersebut dengan seseorang yang menaiki gerobak. Manajer bertanya kepada penonton apakah mereka percaya bahwa Mr. Blondin bisa mendorong gerobak itu melewati air terjun Niagara dengan muatan orang. Mereka semua bilang iya. Manajer bertanya sekali lagi, apakah ada yang ingin mewakili untuk menyeberangi air terjun Niagara bersama Mr. Brandon? Tetapi mereka malah takut. Pada akhirnya pertunjukan akhir Mr. Brandon sepertinya akan dibatalkan. Namun beberapa detik kemudian seorang anak kecil berlari ke Mr. Brandon. Dia menaiki gerobaknya dan Mr. Brandon langsung menyeberangi air terjun Niagara itu. Mereka berdua hampir jatuh, tapi itu hanyalah atraksi yang dibuat oleh Mr. Brandon. Dan pada akhirnya mereka berdua selamat melewati tali baja yang ada di atas air terjun Niagara. Dari ilustrasi tadi, kita bisa melihat bahwa semua orang percaya bahwa Mr. Blondin dapat menyeberangi air terjun Niagara. Tapi hanya ada satu orang saja yang mempercayakan Mr. Blondin untuk melewati air terjun Niagara bersama-sama. Itu adalah gambaran orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang tidak percaya saja, tetapi mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kesimpulannya adalah iman yang menyelamatkan adalah iman yang tidak hanya di mulut atau di akal saja, tetapi iman yang mempercayakan hidupnya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh hidup kekal atau surga.